Rina, seorang pekerja kantoran yang merasa penat dengan rutinitas sehari-harinya, memutuskan untuk berlibur singkat ke sebuah kota kecil di pinggiran. Setelah menelusuri berbagai pilihan online, dia menemukan sebuah hotel tua bernama Hotel Pandan Asri. Dari ulasan yang ia baca, hotel tersebut dikenal karena suasananya yang tenang dan nyaman, walaupun bangunannya tampak sudah cukup tua. Namun, harga yang murah dan keinginan untuk mendapatkan ketenangan membuat Rina yakin untuk memesan kamar di sana. Setibanya di hotel, Rina disambut dengan keheningan yang terasa janggal. Bangunan hotel yang terletak di ujung jalan terlihat lebih suram dibandingkan foto yang ia lihat di internet. Dinding-dinding hotel tampak kusam dengan retakan kecil yang menghiasi bagian luarnya. Meskipun sedikit ragu, ia mencoba mengesampingkan perasaan tidak nyaman itu dan melangkah masuk. Di dalam, lobi hotel terasa kuno. Meja resepsionis terbuat dari kayu tua yang mengeluarkan bunyi ketika disentuh. Pria paruh baya dengan wajah datar berdiri di balik meja dan menyambutnya dengan senyum tipis. "Selamat datang di Hotel Pandan Asri. Nama saya Pak Surya. Kamar Anda sudah siap di lantai 3, nomor 302, katanya sambil menyerahkan kunci dengan gantungan besi berbentuk angka. Rina tersenyum singkat, "Terima kasih. Hotelnya sepi ya? Tidak banyak tamu?" Pak Surya mengangguk pelan, "Iya, Bu. Malam ini cukup tenang. Biasanya tidak banyak tamu di sini." Jawabannya singkat, namun matanya tampak mengamati gerak-gerik Rina dengan cermat. Rina berjalan menyusuri lorong sempit menuju kamarnya. Lorong hotel remang-remang, dengan pencahayaan redup yang tampak lebih tua dari usianya. Ketika Rina tiba di depan pintu kamar 302, ia membuka pintu dan masuk. Kamarnya luas, tapi ada sesuatu yang membuat udara di dalam terasa sangat dingin, seolah-olah tidak ada kehidupan di tempat itu selama bertahun-tahun. Jendela besar di sebelah kiri ruangan menampilkan pemandangan hutan yang gelap dan rimbun. Rina menghela napas panjang dan mencoba bersantai. Dia duduk di tepi tempat tidur dan mendengarkan kesunyian di sekelilingnya. Tak ada suara, kecuali gemerisik dedaunan di luar dan detak jarum jam di dinding. Namun, saat malam mulai merayap, Rina mulai merasa ada yang aneh. Dari dinding kamar sebelah, terdengar ketukan samar. Awalnya ia mengira mungkin tamu lain di kamar sebelah sedang melakukan sesuatu. Tetapi ketukan itu tidak berhenti, semakin keras dan semakin sering. Rina menempelkan telinganya ke dinding, mencoba mendengarkan lebih jelas. Tapi di balik dinding itu hanya ada keheningan yang dalam. Rasa takut mulai merayap ke dalam benaknya. Setelah ketukan itu berhenti, Rina akhirnya tertidur. Namun, tidurnya jauh dari nyenyak. Dalam mimpinya, ia berada di kamar yang sama, tetapi suasananya jauh lebih gelap dan dingin. Rina melihat sosok seorang wanita tua dengan wajah penuh luka sedang berdiri di sudut ruangan, memandangnya dengan mata yang penuh kebencian. Wanita itu mendekat perlahan sambil berbisik, "Ini bukan tempatmu." Rina terbangun dengan nafas tersengal dan keringat dingin di dahinya. Tubuhnya gemetar, dan ia memeriksa sekeliling kamar. Semua tampak normal, kecuali jendela yang tadi tertutup rapat kini terbuka sedikit. Angin dingin masuk, membuat suasana kamar semakin mencekam. Ketika dia bangkit dari tempat tidur untuk menutup jendela, sebuah bunyi keras terdengar dari kamar mandi. Seperti sesuatu jatuh ke lantai. Rina mendekati pintu kamar mandi dengan hati-hati. Saat dia membukanya, dia melihat cermin di atas wastafel penuh dengan embun. Dan di dalam embun itu ada sebuah tulisan samar yang terukir, "Jangan pernah kembali." Esok paginya, Rina pergi ke resepsionis untuk menanyakan tentang kejadian semalam.
Pak Surya berdiri di tempat yang sama seperti kemarin malam, tampak tidak berubah. "Maaf Pak, tadi malam saya mendengar suara-suara aneh dari kamar sebelah." "Apakah ada tamu di kamar itu?" tanya Rina, berusaha tetap tenang. Pak Surya menggeleng pelan. "Tidak, Bu, kamar sebelah kosong. Bahkan seluruh lantai ini hanya Anda yang menginap." Jawaban itu membuat Rina merasa semakin tidak nyaman. "Tapi saya mendengar suara ketukan, dan ada sesuatu yang aneh di kamar saya." Pak Surya tersenyum tipis. "Kadang, bangunan tua ini memang menimbulkan suara-suara aneh, Bu. Tapi tidak perlu khawatir, mereka tidak berbahaya." Kata-kata itu membuat Rina merasa lebih bingung daripada tenang. Siapa mereka yang dimaksud Pak Surya? Dia mulai merasa bahwa hotel ini menyimpan rahasia yang lebih besar dari sekadar bangunan tua biasa. Merasa curiga, Rina memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang hotel ini. Setelah kembali ke kamarnya, ia membuka laptop dan mulai mencari informasi tentang Hotel Pandan asli. Yang ia temukan membuatnya merinding. Hotel ini memiliki sejarah yang kelam. Beberapa artikel berita lama menyebutkan bahwa hotel ini pernah menjadi tempat serangkaian kejadian tragis. Salah satu kisah yang paling menonjol adalah tentang seorang wanita tua, pemilik asli hotel, yang tewas di kamar 302 bertahun-tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana dia meninggal, tetapi rumor menyebar bahwa arwahnya masih menghantui kamar itu. Beberapa tamu yang menginap di kamar tersebut dilaporkan mengalami gangguan, melihat sosok wanita tua, dan mendengar bisikan aneh. Rina mulai menyadari bahwa mimpi buruknya mungkin lebih dari sekadar mimpi. Kamar 302 tampaknya menyimpan kenangan kelam yang tidak bisa disingkirkan begitu saja. Rina mencoba mengesampingkan ketakutannya dan memutuskan untuk tidur lagi di kamar 302. Namun, malam itu suasana terasa lebih menyeramkan dari sebelumnya. Udara di dalam kamar semakin dingin, dan suara ketukan dari dinding kembali terdengar, lebih keras dan jelas. Kali ini, ketukan itu disertai dengan bisikan samar yang tidak bisa dimengerti. Rina menahan nafas, mencoba untuk tidak panik, tapi semakin lama suara itu semakin dekat. Jendela kembali terbuka dengan sendirinya, dan angin kencang meniup masuk, membuat tirai berkibar liar. Dari sudut matanya, Rina melihat bayangan wanita tua itu muncul lagi di cermin. Dia memutar tubuhnya, dan melihat wanita itu semakin mendekat ke arahnya, dengan langkah-langkah yang lambat namun pasti. Rina berteriak dan mencoba berlari menuju pintu, tetapi pintu kamar terkunci rapat. Wanita itu semakin dekat, wajahnya yang penuh luka tampak lebih jelas dalam cahaya redup kamar. Dia merentangkan tangan seolah ingin meraih Rina. Dengan seluruh tenaga, Rina berhasil membuka pintu dan melarikan diri keluar kamar. Napasnya terengah-engah saat ia berlari menuruni tangga. Suara langkah kaki terdengar mengikutinya di belakang, seolah-olah sosok wanita itu mengejarnya. Saat mencapai lobi, Rina berhenti sejenak untuk mengatur napas. Pak Surya masih berdiri di resepsionis, tersenyum tipis seperti semalam. "Kamu baik-baik saja, Bu?" tanyanya dengan tenang, seolah tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Rina tidak menjawab. Dia langsung berlari ke mobilnya di luar dan menyalakan mesin secepat mungkin. Ketika ia melaju meninggalkan hotel itu, matanya sempat melirik ke arah bangunan tua tersebut. Di salah satu jendela lantai 3, ia melihat sosok wanita tua itu berdiri, menatapnya dengan mata penuh kebencian. Rina berjanji, tak akan pernah kembali ke hotel itu lagi, dan akan menghindari semua tempat yang penuh dengan misteri yang tak bisa dijelaskan.
Pengalaman itu telah memberinya satu pelajaran penting. Beberapa tempat sebaiknya dibiarkan saja, karena mereka menyimpan rahasia yang terlalu kelam untuk diungkap.